Sahabat Indonesia, keberanian untuk mencoba adalah kunci dari segala pertumbuhan dan kesuksesan. Karena tidak ada kesuksesan yang tidak menjadikan mencoba sebagai bagian dari upayanya meraih keberhasilan. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Sedangkan bagi kita semua, silakan tekan tombol like-nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dari kisah yang diceritakan dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33, kita mendapatkan dua prinsip yang dapat membangkitkan motivasimu untuk menjadi pribadi yang berani untuk mencoba. Yang pertama, jadikan pengalamanmu sebagai guru kehidupanmu, karena darinya engkau akan memperoleh banyak pelajaran yang akan mengubahkan hidupmu selamanya. Sesudah Tuhan Yesus selesai memberikan makan 5.000 orang, Ia memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu mendahulunya ke seberang. Jadi dengan taat, murid-murid berangkat selagi hari masih siang. Tetapi sesuatu terjadi. Setelah beberapa mil meninggalkan pantai, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal sampai jam 3 malam. Sahabat Indonesia, ketaatan tidak menghilangkan masalah dalam hidupmu. Jangan maknai keliru masalahmu. Tuhan izinkan masalah sebagai sebuah pelajaran hidup yang berharga, sebab darinya engkau dapat memetik pelajaran yang indah yang dapat mengubahkan hidupmu selamanya. Setelah murid-murid berjuang mengendalikan perahunya dari angin sakal, pada jam 3 malam Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. Sahabat Indonesia, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ia tidak akan terlalu cepat menolongmu, tetapi Ia juga tidak akan terlambat memberikanmu pertolongan. Tetapi jam 3 malam itu juga berarti secara fisik, secara mental, maupun secara psikologis, mereka sudah berada di ambang batas kemampuannya sebagai manusia. Itu sebabnya mereka mengira sedang melihat hantu ketika melihat Yesus datang kepada mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku." Sahabat Indonesia, orang yang sedang dalam tekanan seringkali memiliki sudut pandang yang keliru. Prasangkanya menjadi buruk, berpikirnya menjadi negatif. Itu sebabnya Tuhan pun dikiranya hantu. Tetapi tidak usahlah kita menghakimi, karena di dalam kondisi seperti ini hanya perlu untuk dimaklumi. Percayalah bahwa pada akhirnya pengalaman akan mengubahkan hidupnya menjadi pribadi yang lebih indah dan bijaksana di hadapan Tuhan dan sesamanya. Sahabat Indonesia, jadikan pengalamanmu sebagai guru kehidupanmu. Yang kedua, jadikan keberanianmu mencoba sebagai pemacu langkah majumu. Ketika Petrus sadar bahwa yang datang adalah Yesus, maka timbullah keinginannya untuk mencoba. Sebab Petrus takjub dengan pemandangan itu, maka dia berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Sahabat Indonesia, mencoba sesuatu yang baru dapat memacu langkah majumu di dalam kehidupan ini. Tidak ada kesuksesan yang tidak menjadikan mencoba sebagai bagian dari upayanya meraih keberhasilan. Itu sebabnya terhadap permintaan Petrus ini, Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Lihatlah, Tuhan Yesus sama sekali tidak melarangnya, karena di dalam mencoba terdapat banyak keindahan. Maka Petrus pun menyegerakan diri, keluar dari perahu, menjejakkan kakinya di atas air danau itu, berjalan di atasnya datang kepada Yesus. Sahabat Indonesia, lihatlah, keajaiban terjadi. Jika engkau dan Tuhanmu seia sekata, niscaya tidak ada doa-doamu yang tidak akan dikabulkannya. Tetapi sesuatu kemudian terjadi. Petrus merasakan tiupan angin yang tiba-tiba saja membuatnya menjadi takut, lalu mulailah dia tenggelam. Sahabat Indonesia, Tuhan tidak mengharuskanmu berhasil di dalam mencoba. Bahwa engkau sudah berani mencoba, itu saja sudah merupakan keberhasilanmu. Dari pengalaman Petrus ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa iman adalah pewujud dari segala keinginan dan doamu, tetapi ketakutan adalah pembunuh iman dan kesuksesanmu. Iman menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu, tetapi ketakutan, kebimbangan, keraguan adalah pembunuh dari impianmu. Karena itu jangan bunuh imanmu dengan ketakutanmu, tetapi bunuhlah rasa takutmu dengan imanmu. Sahabat Indonesia, lihatlah betapa dahsyatnya dampak dari berani mencoba.
Karena itu miliki dua prinsip ini. Yang pertama, jadikan pengalaman sebagai guru kehidupanmu, karena darinya engkau akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga yang akan mengubahkan hidupmu selamanya. Yang kedua, jadikan berani mencoba sebagai pemacu langkah majumu dalam hidup ini. Niscaya engkau akan dilontarkan kepada kehidupan yang engkau impikan. Selamat menjalani cakrawala baru yang bernama pengalaman. Melalui keberanianmu untuk mencoba, sahabatmu ini mendoakan kesuksesanmu.